Oke, hari ini kita akan sedikit materi dan akan membahas soal atau berdiskusi lah soal organik atau kimia organik 3 tentang senyawa heterosiklik. Mungkin sedikit refresh dulu untuk pengenalan basicnya sebelum kita masuk ke soalnya. Heterosiklik. Kalau dari katanya heterosiklik, sebenarnya kita mulai dari heterosiklik. Kita mulai dari siklik. Siklik atau sering disebut dengan cincin itu terbagi dua. Ada yang disebut heterosiklik, kemudian ada juga yang disebut dengan homosiklik. Hetero kan berarti artinya dia berbeda, kalau homo berarti dia ini berbeda atom, berbeda jenis, berbeda jenis. Maksudnya jenis ini atomnya, kalau yang homo berarti atom yang sejenis penyusunnya. Kemudian yang homosiklik itu biasanya terbagi jadi dua. Dia nanti ada namanya senyawa alisiklik. Alisiklik. Biasanya contohnya adalah di siklopropana. Kemudian ada senyawa aromatis. Senyawa aromatis ini biasanya dia mengandung ikatan rangkap. Ikatan rangkap yang selang-seling atau terkonjugasi. Selang-seling. Terkonjugasi. Contohnya, ini biasa contohnya adalah benzen. Contohnya benzena. Nah, kemudian kalau kita balik ke senyawa heterosiklik, karena berbeda jenis, maka penyusunnya biasanya ada 4 atom yang paling umum. Yang pertama tentu saja atom karbon. Karbon atau C. Kemudian atom yang berbeda jenis ini ada 3 biasanya. Ada oksigen, nanti ada O, kemudian ada nitrogen, N, dan ada sulfur. Ini S. Ini nanti disebut dengan heteroatom. Nah, kemudian heteroatom ini terbagi menjadi bisa 4 lah umumnya. Heteroatom, ada cincin 3, kemudian ada cincin 4, kemudian ada cincin 5, dan ada cincin 6. Ini biasanya yang dipelajari dalam heterosiklik. Contoh-contohnya misalkan senyawanya piridin, kemudian ada furan, kemudian ada tiofen, kemudian ada juga pirol. Nanti silakan dicek strukturnya. Intinya dia adalah senyawa dengan cincin 3, 4, 5, atau 6. Itu disebut dengan heteroatom.
Kalau mau nanti lebih lanjut, biasanya nanti akan ada perbedaan antara heterosiklik, kemudian ada polisiklik, kemudian ada perisiklik. Ini biasanya untuk molekul besar atau makromolekul. Perisiklik. Kayak senyawa, misalkan hormon-hormon atau hemoglobin, biasanya menggunakan senyawa-senyawa makromolekul. Kalau ini masih lebih sederhana daripada yang ini, heterosiklik, polisiklik, perisiklik molekul. Ini masih cincin 3, 4. Yang dibahas adalah tentang cincin 3 dan cincin 4 dulu. Oke, itu sedikit refresh-nya tentang senyawa heterosiklik. Untuk tata nama nanti mungkin bisa dibaca sendiri di materinya. Nah, kita akan masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama adalah tentang oksiran, merupakan senyawa heterosiklis yang sering dibuat sebagai senyawa intermediat karena dapat menghasilkan senyawa akhir dengan gugus fungsi yang memiliki banyak aktivitas. Jelaskan 3 cara sintesis heterosiklik oksiran. Oke. Oksiran ini adalah salah satu jenis dari heterosiklik cincin 3. Cincin 3 pada atau yang mengandung heteroatomnya adalah pada atom O. Karena dia punya oksi. Oksi itu punya dari oksigen. Kemudian, bagaimana cara mensintesisnya? Nah, sintesis oksiran itu ada 3 cara. Sintesis oksiran itu ada 3. Yang pertama, menggunakan reaksi siklisasi. Siklisasi dan dehidrogenasi. Nah, biasanya dia melibatkan gugus fungsinya. Gugus fungsinya adalah gugus fungsi hidrogen. Gugusnya adalah gugus hidrogen. Kemudian reaksi yang kedua, dia melibatkan, ini yang pertama, ini kedua, melibatkan reaksi epoksidasi. Ini melibatkan gugusnya adalah gugus alkena. Biasanya ditandai dengan adanya ikatan rakap. Kemudian sintesis berikutnya kita bisa menggunakan jalur yang ketiga. Jalur yang ketiga itu menggunakan reaksi Darzen. Menggunakan reaksi Darzen. Nah, ini biasanya melibatkan antara gugus ester dan gugus karboanion. Biasanya kalau kita breakdown, berarti dia menggunakan gugusnya karbonil, gugus karbonil atau CO. Kemudian dia juga melibatkan adanya aktivitas dari reaktivitas
reaktivitas dari H alfa. Itu kira-kira sintesis dari senyawa oksiran. Untuk detail mekanismenya silakan cari untuk ini. Tapi ini adalah kata kuncinya. Ada 3 jenis. Ada 3 jalur. Siklisasi dihidrogenasi, epoksidasi, dan reaksi dari Zen. Kemudian soal berikutnya adalah soal berikutnya adalah jelaskan lengkap dengan menggambarkan mekanisme reaksi. Menggambarkan mekanisme reaksi persamaan kimia berikut sehingga didapatkan produk regioselektivitas. Artinya selektif terhadap hasil produk tertentu. Oke. Ini adalah reaksinya. Ini adalah pelarutnya etanol, kemudian katalisnya adalah HCl. Oke, kita buat mekanisme reaksinya. Ini M-metil ya, atau CH3. Berarti kita buat ini aja, langsung CH3. Oke. Dia perbandingan produknya 3:1. Oke. Kita buat dulu ini ya. Oh, ini nggak ada ya. Nah, di sini kita diminta untuk membuat 2 jalur. Apakah yang diputus adalah sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Kemudian mana produk yang lebih disukai? Kita sudah dikasih tahu kisi-kisinya adalah 3:1. Nah, kita buat mekanisme, kita putus di ini yang satu, ini kedua. Jalur pertama berarti ketika kita tambahkan SAM, maka elektron bebas atau PEB dari CO ini akan menyerang si asamnya atau H+-nya. Sehingga kalau pertama adalah kemungkinan yang putus di sebelah kiri atau yang satu, maka hasilnya yang ini, maka berarti kan OH-nya di sini. OH, karbokation di sini termasuk karbokation tersier. Karbokation tersier. Biasanya dia lebih stabil. Dan lebih disukai. Produknya lebih disukai. Artinya rendemennya tinggi. Lebih disukai. Kemudian setelah terbentuk karbokation, berarti kan sisanya adalah si Cl-nya. Maka kita tambahkan Cl-. Cl- ini dia yang akan menyerang si karbokation-nya. Sehingga produk akhirnya adalah dan ini Cl. Karena dia karbokation, kita lihat jalur keduanya dulu.
Jalur yang kedua adalah yang kita putus sebelah kanan. Ini jalur kedua. Sama, kita tambahkan H+ juga. H+, dia diserang juga. Hasilnya, ini sama ya nanti H+ juga. Hasilnya yang diputus adalah yang sebelah kanan. Berarti di sini. Kemudian ini ada OH. Dan ini adalah jadi karbokation. Nah, ini termasuk dari karbokation primer karena dia hanya mengikat satu atom C, karbokation primer. Biasanya antara karbokation tersier dan karbokation primer ini lebih reaktif atau kurang stabil, lebih reaktif. Nah, sehingga karena produknya dulu. Selesaikan dulu reaksinya. Ini ditambah Cl, berarti kan di sini adalah 3 Nah, antara karbokation tersier dan karbokation primer yang lebih stabil adalah yang tersier. Kalau yang primer dia cenderung lebih reaktif. Sehingga untuk jalur 1 atau jalur yang pertama ini produknya adalah produk mayor. Karena rendemennya lebih besar, produk mayor. Dimana kalau kita asumsikan ini adalah 100, rendemennya 100%, maka ketika dia 3:1, ini adalah 75% rendemennya. Kalau yang ini, yang kedua adalah produk minor, dengan rendemennya adalah 25%. Itu kira-kira hasil atau produk yang didapatkan. Kemudian soal berikutnya. Soal berikutnya adalah tentang pembuatan siklis azitidin itu cincin 4 merupakan beta-laktam yang ditemukan pada senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas sebagai antimikroba. Gambarkanlah sintesis senyawa azitidin 2-on beserta mekanismenya. Oh, berarti disuruh membuat mekanisme azitidin. Oke. Jawab. Jadi kan ini pembuatan siklik cincin untuk cincin 4, azitidin cincin 4, cincin 4. Biasanya reaksi untuk pembuatan azitidin itu salah satunya adalah menggunakan reaksi antara imin dan dengan reaksi imin dengan ketena. Ketena itu adalah keton yang mengandung alkena. Berarti dia mengandung gugus keton dan dia juga mengandung gugus alkena. Maka namanya adalah ketena. Nah, pertama, untuk pembuatannya kita buat mekanisme pembentukan ketenanya dulu. Mekanisme
reaksi pembentukan ketena. Reaksi pembentukan ketena. Dan misalkan punya ini kalau kita R misalkan ini tanda panjang, kita reaksikan dengan suatu bahasa. Bahasa di sini menggunakan ini apa namanya? ET ini bahasa karena dia mengandung bahasa Lewis. Karena dia mengandung menyumbangkan PEB-nya. Nah, mekanisme pertama, karena di sini dia ada karbonil, maka otomatis C yang di sebelahnya adalah C alfa. Dan kemudian H-nya adalah H alfa. Sehingga nanti si PEB ini, dia akan menyerang si H alfanya. Nah, itu. Sehingga nanti terbentuklah ini C karena H alfa yang diambil, maka terbentuklah karbokation. Karena kekurangan satu atom. Ini adalah karbokation. Kemudian hasilnya ditambah di sini adalah CP3NH plus kemudian karbokation ini terjadilah penata ulangan. Untuk ini terjadi penata ulang atau rearrangement, penata ulangan. Penataan ulang. Nah, ikatan rangkap dari karbonil ini untuk menstabilkan karbokation, maka dia di sini akhirnya ini menjadi kekurangan elektron. Ini nanti minus. Sehingga nanti hasilnya adalah C kemudian terbentuklah ikatan rangkap C minus kemudian ini Cl. Nah, karena Cl adalah gugus pergi yang baik, maka untuk menstabilkan dari CO ini terjadilah penataan ulang yang kedua untuk melepaskan si Cl-nya. Yaitu Cl-nya. Cl-nya. Hasilnya ini C, ini kata kemudian sel ini kita bisa ditangkap oleh si produk sampingnya ini. Atau nanti kita dapat ET3, kemudian Cl min, kemudian ini N, dan ini H. Ini produk sampingnya. Produk utamanya ini yang kita sebut dengan ini adalah ketonnya,
Dan ini adalah alkenanya atau disebut dengan ketena. Ketena. Setelah terbentuk ketena, maka reaksi yang kedua adalah kita reaksikan dengan si iminnya. Berikutnya adalah kita reaksikan dengan si iminnya. Reaksi antara imin dengan ketena. Terus didapatkan ketenanya. Imin itu strukturnya adalah C, dia punya gugus N. Katakan dia punya R2, alkil sebenarnya. Kemudian dia punya A, dan dia juga punya R1. Ini rasanya R1 ini R2. Kemudian terbentuklah pembentukan cincinnya. Ini adalah reaksi pembentukan cincin. Pembentukan cincin. Di sini karena dia juga ini punya PEB atau bahasa Lewis, kemudian nanti ini bahasa Lewis ini akan menyerang di sini. Nah, itu kemudian nanti dia sini, dan nanti ke sini satu, kemudian nanti dia akan menyerang si C. Maka nanti hasilnya ini adalah kita punya gabungan C, C, ini R aksen, kemudian ini C, C, dan ini N, R2, kemudian ini juga hasilnya efek domino, berarti ini kita rangkap ini akan balik ke sini sehingga nanti tetap terbentuk PEB-nya. Dan di sini berarti ini ada H dan di sini ada R1. Nah, ini terbentuklah azetidin 2-on. Azetidin 2-on. Nah, inilah azetidin. Azetidin 2-on. 2-on itu dari ini adanya puspar. Keton. Nah, inilah terbentuklah cincin 4.
yang melibatkan PEB dan alkena. Kemudian soal berikutnya adalah tentang jelaskan mengapa tetrahidrofuran memiliki titik didih yang jauh lebih rendah dibandingkan diethil ether. Kita mulai dari, berarti kita membandingkan struktur. Kita akan bandingkan struktur dari THF, tetrahidrofuran, versus diethil ether. Diethil ether. Kalau kita lihat strukturnya, itu ada tambahan sedikit. Ini tambahannya dibuka. Nama reaksinya adalah reaksi sikloadisi. Sikloadisi atau reaksi pemutusan ikatan rangkap dalam cincin. Ini kalau definisinya adalah pemutusan ikatan rangkap pada rantai alkena untuk membentuk cincin, atau siklo, membentuk siklik. Ini kira-kira reaksi yang terjadi antara imin dan THF atau reaksi sikloadisi. Nah, kita balik lagi ke soal perbandingan antara THF dan diethil ether. Tinjauan pertama kita bisa lihat dari kepolarannya. Jadi kalau kita ada struktur, maka kita bisa bandingkan yang pertama tentang kepolaran. Nah, kita buat dulu struktur dari THF-nya. Tetrahidrofuran itu cincin. Nah, ini struktur dari THF, kemudian kita juga tambahkan struktur dari diethil ether, berarti oksigennya di tengah. Diethil berarti etil itu CH2 CH3. CH2 CH3. Ini juga CH2. Karena dietil berarti kan etilnya 2. Ini strukturnya. Sama-sama punya C-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Ini sama 1, 2, 3, 4. O-nya 1. Kemudian kalau kita hitung H-nya 1, 2 ini 5, 5, 10. Ini juga 2, 2, 2. 2, 2, 2. 10, 1, 2, 3. Ini sama. Cuma ini bedanya adalah yang ini dalam bentuk cincin, yang ini dalam bentuk rantai atau alifatik. Untuk membedakannya, kita bisa lihat dari sisi kepolarannya. Nah, kalau kita lihat antara yang kita lihat yang diethil ether dulu, tarikan
dari si katakan elektronegativitas dari si O, katakan ini adalah parsial negatif, kemudian ini adalah parsial positif, ini juga parsial positif. Nah, tarikan dari si O ini akan tertarik sama rata antara kanan dan kiri. Sehingga karena tarikan kanan dan kiri yang sama, maka resultannya sama dengan 0. Nah, karena ini berkaitan kepolaran, maka kita berkaitan dengan namanya momen dipol. Dari sini terlihat momen dipolnya sama dengan resultannya. Momen dipolnya sama dengan 0. Karena momen dipolnya sama dengan 0, maka cenderung bersifat lebih non-polar. Cenderung lebih non-polar. Contoh non-polar kan kita misalkan di contoh yang lain, contohnya kita misalkan CO2, ini kan strukturnya ini C, ini O, ini O. Nah, kedua-duanya tertarik dengan arah yang sama atau simetris. Ciri lainnya juga dia simetris. Sehingga dia lebih cenderung sifatnya non-polar. Kemudian bagaimana dengan THF? Kalau THF, karena dia juga PEB, sehingga dia terlihat perbedaan muatannya, ini positif, ini sangat-sangat negatif, maka ini ada bahasa Lewis. PEB, bahasa Lewis. Dan ini positif, sehingga perbedaannya sangat tinggi, yang ini positif, yang ini negatif. Sehingga karena perbedaan tinggi ini, maka momen dipolnya cenderung tidak sama dengan 0. Ini tidak sama dengan 0. Sehingga kecenderungan sifatnya cenderung lebih polar. Cenderung bersifat polar. Bersifat polar. Kemudian apa efeknya dengan perbedaan misalkan titik didih? Apa kaitannya dengan perbedaan titik didih? Sudah kita tinjau dari titik didihnya. Titik didih. Titik didih ini kan berkaitan dengan ikatan antar molekul. Dalam molekul atau bisa disebut dengan gaya antar molekul. Ini bisa disebut dengan gaya antar molekul. Artinya terjadi antara dua buah molekul yang sejenis yang berinteraksi. Molekul. Nah, kita coba pakai analogi yang lebih sederhana. Misalkan kita punya senyawa air versus minyak. Kita tahu air itu bersifat polar dan minyak itu bersifat non-polar. Air punya titik didih 100 derajat Celcius dan minyak itu punya titik didih lebih besar dari 100 derajat Celcius. Artinya, kalau kita tinjau, kenapa tadi kita mencari polar dulu, untuk membedakan, oh berarti yang THF ini polar, atau kita asumsikan air, dan yang diethyl ether ini adalah minyak non-polar. Dimana kalau kita lihat faktanya, yang polar itu titik didihnya lebih
Jadi kan titik didihnya lebih air, berarti di air lebih rendah dibandingkan titik didih dari minyak. Begitupun hal yang sama terhadap PHF dan diethyl ether. Maka titik didih dari apa namanya THF itu lebih kecil daripada titik didih dari diethyl ether. Kenapa? Karena kalau yang ini nonpolar, kita bisa lihat dari strukturnya, ini karena dia perbedaan muatannya nol, sehingga dia sulit berinteraksi dengan yang sejenisnya. Berbeda dengan yang terjadi kepolaran ini, atau apa namanya, perbedaannya positif dan negatifnya tinggi, sehingga dia mudah berinteraksi dengan sejenisnya. Itu apa namanya pembahasan dari soal tentang perbedaan struktur THF dan diethyl ether. Kemudian soal yang terakhir adalah soal yang berkaitan dengan soal terakhir adalah pembentukan 4,5 dihidroisoxazol adalah struktur yang banyak digunakan pada senyawa dengan aktivitas sebagai antibiotik dan antitumor. Bagaimana mekanisme reaksi pembentukan struktur tersebut jika akan dibuat dari bahan keton tak jenuh dan hidroksilamin. Dibuat dari keton tak jenuh dan hidroksilamin. Ini hidroksilamin. Ini keton. Pertama, kita harus tahu basicnya dulu. Basic reaksi, mungkin di reaksi organik 1 dan organik 2. Kalau misalkan kita punya reaksi ada CO karbonil, kita tambahkan dengan nukleofilik, maka kan dia akan menyerang si CO karbonilnya dan ini akan naik ke atas. Ini basic yang pertama. Yang kedua, ketika kita punya alkena, nanti silakan diskusikan. Ini nukleofilik, maka dia akan menyerang si ini, ikatan lengkap ini, kemudian dia akan ke sini. Ini adalah basic reaksi yang kedua. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini dia produknya dia harus melepaskan H2O atau melepaskan air. Nah, jadi kita reaksikan mekanisme antara keton dan hidroksilamin. Oke, kita buat mekanisme. Ini mekanisme yang saya usulkan ya. Kalau misalkan ada mekanisme lain silakan. Mekanisme reaksi. Ini biar aku ini bedain, ini R-nya yang itu aku tambahkan R aksen biar beda. R aksen ini R biasa. Di sini juga produknya ini R aksen ini R biasa. Oke. Kita mulai dari coba struktur ini dulu. Terus kita tambahkan dengan hidroksilaminnya.
Berarti dia punya PEB ya. Kalau kita lihat, kita punya basic kalau punya nukleofilik dan kita punya karbonil, maka ini bisa diserang. Maka hasilnya adalah R, kemudian ini karena ini diserang, maka saldo dari sini kan naik ke atas, maka ini adalah O, ini berarti masuk, ini NH2, kemudian ini adalah ini ada reaction di sini masih punya H ya, satu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita juga masih punya ini kan berarti kita masih punya untuk pembentukan cincinnya, jadi kita bisa serang si ikatan lengkap ini. Sehingga nanti dia hasilnya adalah di sini berarti N, kemudian ini O, jadi perikatan ini H, itu si dua, itu. Nah, di sini kita punya, sini ada negatif, ini kan udah naik ke satu. Nah, yang negatif-negatif ini dia akan mengambil H, dia ngambil ini, sehingga nanti elektron dari sini ini dia stabil, dan ini ngambil dari H ini, sehingga nanti dia sini dia akan stabil ini ya. Kemudian hasilnya adalah ini berarti nanti OH, kemudian ini ada N, mungkin dia masih punya satu H, ada O, ada aksen, kemudian ini hanya karena dia sudah ambil H lagi, maka hanya 2, 2, 3, 4, C-nya pas 4, 2, 3, C. Oh, kita punya satu H juga. 2, 3, ini pas 4, 4, 4, 4. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita akan membuat atau bagaimana melepaskan si H2O ini. Karena semua yang terakhir adalah
Karena kita tinggal membuat rangkap ini. Nah, si PB dari O ini dia akan menyerang satu lagi si H ini. Karena ini diserang oleh ini, maka dia akan berpindah ke sini. Dan kemudian dia akan melepaskan si satu lagi. Ada O, Jackson, itu ada R. Di sini karena dia sudah mengambil nah, tadi karena ini lepas ke sini, ini masuk. 1, 2, 3. Jadi nanti masuk ke sini. Nanti sini lepas. Nanti hasilnya, buat gimana ya? Di sini aja. Hasilnya adalah, ini terbentuk ikatan rangkap. Ini masuk ke sini. Nanti hasil akhirnya O kan hasil ini ada hanya R ini katakan rangkap plus H2 lepaskan 2O. Nah, sini ini. Sehingga terbentuklah senyawa 4,5 dihidrohexajol. Ini yang saya usulkan. Kalau misalkan ada mekanisme lain, silakan. Mungkin itu yang bisa disampaikan, cukup untuk 5 soal. Saya kembalikan ke moderator.